Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah studi Quran hadis. Di sini kami akan membahas materi mengenai hadis dan ilmu pengetahuan sains. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Imratul Hikmah, NIM 2150510032. Yang kedua ada Dafa Maulana Rahman, NIM 2150510031. Yang ketiga ada Eka Febrianti, NIM 2150510033. Baik, kita langsung saja menuju ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti dengan NIM 2150510033. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hadis dan ilmu pengetahuan atau sains. Hadis dalam bahasa Arab berarti berbicara, perkataan, percakapan. Dalam ejaan KBBI, hadis disebut juga sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Secara etimologi, hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, catat sebuah kenyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau dalam bahasa Arab takrir. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah. Maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum. Kata hadis itu sendiri adalah bukan kata infinitif, maka kata tersebut adalah kata benda. Pengertian pengetahuan atau sains. Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris, sains, dan bahasa Arab ilm adalah usaha-usaha untuk menyelidiki dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Kata ilmu dalam bahasa Arab adalah ilm yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Sains dalam pengertian umum yaitu ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyentuh tentang ilmu pengetahuan dan ilmuwan. Al-Quran senantiasa mengarahkan manusia untuk menggunakan akal pikirannya, memerangi kemaksiatan, dan memberikan motivasi meningkatkan ilmu pengetahuan. Selain itu, Al-Quran memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmuwan. Al-Quran menyuruh manusia berusaha bekerja serta selalu berdoa agar ditambah ilmu pengetahuan. Sementara itu, Rasulullah memberikan pengakuan bahwa ilmuwan itu merupakan pewaris para nabi. Al-Quran juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah ilmuwan yang mengenali dan menaati Allah. Sains memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Ia disejajarkan dengan ilmu-ilmu keislaman yang lain. Dan bila diklasifikasikan, maka sains ini termasuk fardhu kifayah, karena dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan keimanan seseorang. Dalam kaitan penyerapan, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Imraatul Hikmah. Keterkaitan hadis dan ilmu pengetahuan sains. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran bagi fikih dan hukum Islam. Hadis juga merupakan sumber bagi dakwah dan bimbingan bagi seorang muslim. Ia juga merupakan sumber ilmu pengetahuan religius, keagamaan, dan sosial yang dibutuhkan umat manusia untuk meluruskan jalan mereka, membetulkan kesalahan mereka, ataupun melengkapi pengetahuan eksperimental mereka. Seperti Al-Quran, hadis juga mengandung informasi tentang beberapa hakikat yang berkaitan dengan masalah-masalah goib, suatu alam yang tidak dapat kita lihat dan kita tidak juga dapat lihat dengan panca indera kita. Masalah-masalah ini tidak dapat kita ketahui melainkan dengan bantuan wahyu ilahi. Seluruh umat Islam setuju bahwa hadis merupakan sumber pengetahuan.
Mereka telah mendapatkan bukti akurat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang menerima wahyu darinya. Beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tidak berucap dari Allah kecuali benar. Beliau tidak pernah mengatakan dari Allah mengenai apapun yang tidak diketahuinya. Beliau juga tidak mengetahui perkara gaib, melainkan perkara yang telah diajarkan Allah kepada beliau. Ilmu itu mencakup bidang kemanusiaan, yaitu kajian-kajian tentang manusia yang membahas aspek-aspek kehidupannya, hubungannya dengan dimensi ruang, waktu, diri, masyarakat, ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang menjadi perhatian ilmu-ilmu kemanusiaan, humaniora, dan ilmu-ilmu sosial. Aspek material juga menjadi salah satu cakupan ilmu yang sangat penting, meliputi benda-benda di angkasa raya dan dalam perut bumi. Inilah bidang yang ditekuni oleh orang barat di masa ini, dan mereka hanya berhenti pada aspek ini. Dan inilah arti ilmu bagi mereka, karena bidang inilah merupakan satu-satunya yang tunduk pada pengujian, ukuran, pengamatan, dan percobaan, serta dapat dites dalam laboratorium. Ilmu dalam Islam tidak hanya berhenti pada batas ini, yang sekedar mengkaji objek-objek bendawi. Islam juga tidak menganggap ilmu ini bertentangan dengan iman, sebagaimana agama-agama lain menganggapnya dalam periode tertentu perjalanan sejarah mereka. Contoh bukti hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ilmu pengetahuan salah satunya yaitu khasiat zaitun. Nabi bersabda, "Qalu zaita wadhinu bihi fa innahu min sajaroti mubarrakat." Makanlah zaitun sebagai lauk bersama roti dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya. Alkitab At-Imah dalam hadis ini menjelaskan bahwa buah zaitun dan minyaknya memiliki khasiat dan juga berasal dari pohon yang diberkahi. Melalui serangkaian penelitian dan percobaan yang rumit, terbukti bahwa mengkonsumsi minyak zaitun dengan teratur memberi andil yang efektif untuk mencegah berbagai penyakit, diantaranya penyumbatan pembuluh darah koroner atau jantung koroner, peningkatan kadar lemak berbahaya dalam darah, tekanan darah tinggi, kencing batu, dan beberapa kanker seperti kanker perut, kolon, payudara, rahim, dan kulit. Minyak zaitun juga dapat digunakan untuk mencegah pemborokan sistem pencernaan atau yang disebut dengan ulcer of the stomach. Hadis Nabi yang telah teruji kebenarannya dari perspektif sains. 1. Khasiat kurma. Rumah yang tidak terdapat kurma melaparkan penghuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya pada kurma aliyah terdapat penawar penyakit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Riset telah membuktikan keistimewaan hadis Nabi ini bahwa kurma mengandung unsur-unsur gula yang sangat tinggi hingga mencapai 70%, juga mengandung 3% protein dan 1% lemak. Kurma juga mengandung unsur potasium dan magnesium hingga kurma ini sangat ampuh untuk pertahanan tubuh dari penyakit kanker. 2. Keseimbangan tubuh. Dan hendaklah anak cucu Adam tidak memenuhi perutnya dengan kejelekan, maka jika tidak mampu untuk berbuat, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sabda-sabdanya tentang masalah keseimbangan biologi terhadap tubuh, yaitu tidak berlebihan dalam makan dan minum, karena manusia harus menyeimbangkan porsi makan, minum, dan oksigen atau nafas. Karena yang demikian itu merupakan prasyarat memperoleh keseimbangan biologis untuk menjaga vitalitas dan sinergi tubuh, maka makanan adalah keharusan agar tersedot oleh sel-sel tubuh untuk dilakukan proses asimilasi. 3. Keutamaan bersiwak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kalaulah aku tidak memberatkan terhadap umatku atau manusia seluruhnya, maka aku perintahkan mereka untuk memakai siwak setiap sholat." Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Siwak adalah pembersih mulut dan membuat ridho Tuhan." Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Penelitian kedokteran yang berkenaan dengan tanaman telah menemukan bahwa siwak mengandung unsur-unsur pencegah penyakit kanker, sebagaimana pada siwak jenis India yang terbukti secara ilmiah mengandung minyak yang bekerja menjaga gusi dari radang, bahkan menjadi penawar gusi yang terserang radang. Berdasarkan manfaat siwak ini,
Banyak perusahaan yang mencampurkan olahan siwak dalam pasta gigi agar bekerja untuk pencegahan atau pengobatan radang gusi. 4. Manfaat cuka. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1762, 1763, dan 1764. Cuka adalah cairan ekstragen hasil oksidasi alkohol dalam proses fermentasi biji-bijian atau buah, seperti gandum, apel atau anggur yang diperas atau dijus. Studi ilmiah modern menyebutkan bahwa cuka merupakan antibiotik yang sangat bagus untuk mencegah kerusakan gigi, membersihkan sistem pencernaan dari parasit dan mikroba, serta melancarkan proses pencernaan dan metabolisme tubuh hingga menurunkan kadar lemak, mengobati asma, radang usus, dan diare. Dan masih banyak lagi hadis yang sudah teruji secara ilmu pengetahuan sains. Ini hanya beberapa contoh dari sekian banyak hadis yang sudah teruji. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 11 mengenai hadis dan ilmu pengetahuan sains. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mewakili kelompok 11 meminta maaf sebesar-besarnya. Dan apabila dalam kami menyampaikan materi ada kesalahan, kami mohon maaf juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.